Selamat datang di podcast Sontoloyo. Ya. Tema kita hari ini adalah Pergaulan bebas. Kami telah mengundang dua narasumber yang luar biasa. Ada Mas Rifki, mantan pelaku pergaulan bebas. Betul begitu Mas Rifki? Iya, Ya. betul. Saat ini beliau orangnya sudah tobat. Alhamdulillah. Nanti kita kulik-kulik lebih jauh. Apa penyebab beliau bisa tobat? Dan di sini ada siapa? Bayu, psikolog, psikiater. Mas Bayu selaku psikolog, guys. Luar biasa sekali. Ya mungkin kita langsung aja bertanya ya. Saya tuh agak heran ya Mas. Kenapa kok di zaman sekarang, di teknologi yang sangat pesat ini, kok lebih banyak anak yang terkontaminasi pergaulan bebas? Mungkin dari sisi psikologinya bisa dijelaskan kenapa? Untuk memang menarik sih, anak-anak zaman sekarang kebanyakan lari ke pergaulan bebas. Faktor yang mempengaruhi itu bisa dari keluarga, kurangnya pengawasan dari keluarga. Kedua, dari lingkungan yang negatif bisa membuat seorang anak atau remaja itu ikut terlibat yang awalnya tidak terlibat. Ketiga, faktor kepribadian dirinya sendiri. Sebagai contoh, jika seorang mempunyai pribadi yang kuat, kamu sesuai apapun pasti tetap kuat. Iya. Berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian yang rapuh, kamu sendiri pun dia akan ikutan. Lebih ke prinsip diri sendiri aja ya. Nah itu, kita harus punya prinsip yang kuat biar kita nggak gampang kena hasutan-hasutan teman. Dari lingkungan keluarga ya, terus dari lingkungan teman, kurangnya perhatian orang tua ya. Itu dari psikolognya sendiri loh guys. Dan kalau dari mantan pelakunya ini, kenapa kok masnya dulu itu yang ada di pola pikirnya itu kenapa kok bisa masuk di pergaulan bebas? Kan ini kita tahu kalau akan merusak masa depan kita. Itu kenapa? Ya karena ya gara-gara teman kan di rumah kan gak ada perhatian kan. Ya kita cari teman-teman itu Mas. Jadi gara-gara faktor pertemanan. Ya. Sama kalau kita lihat kan pergaulan bebas, pergaulan anak-anak zaman sekarang banyak minum-minum ya guys. Minum-minum itu kan memabukkan. Itu kenapa kok bisa anak kecil-kecil bisa minum itu? Ya karena teman-teman itu Mas ngajak-ngajak Sultan. ya, karena hasutan Mas. Dicekoki ya. Ya karena pengen gimana sih rasanya minum itu Mas. Penasaran ya. Penasaran. Atau mungkin ya karena orang tuanya sendiri juga minum. Jadi pemandangan yang dilihat tiap hari itu kayak gitu. Akhirnya penasaran. Oke. Kalau dari rokok itu kan udah jelas-jelas buat 17 tahun ke atas. Tapi kok bisa dibeli anak kecil Di bawah di bawah umur ya, Iya. bisa punya itu terus nyoba itu juga dari pertemanan Ya juga. karena teman Mas. Ya karena dikasih Oke. sekali nanti ketagihan gitu Mas. Ada faktor ketagihan ya? Iya. Karena mengandung nikotin gitu ya. Kalau dari sisi psikologinya Mungkin lebih ke ingin menunjukkan bahwa dirinya keren untuk anak kecil yang menggagalkan usia segitu kan masih cari masih labil. Cari kerennya ya Mas. Nah, biar nggak dicengin Iya. sama teman-teman. Lu nggak suka rokok, banci, Iya. kan kebanyakan kayak Iya. gitu. Kedua pun bisa dari pergaulan, anak susah itu bergaul dengan anak yang susahnya jauh lebih tinggi. Mungkin ditawari, diajak, bisa itu. Ya bergaul nggak seumuran lah ya. Itulah kalau anak-anak kita bergaul sama anak-anak yang agak besar, jadi kecil-kecil tua. Mungkin dari teman kita Mas Faris ini ada yang mau ditanyakan. Iya, saya mau tanya sama Mas Bayu. Ya. Kan banyak toh Mas Eki. Apa sekarang pergaulan bebas selain mabuk, selain minum, rokok. Nah, itu juga itu Mas.
apa? PSK. Itu faktor psikologinya apa nih Mas? Kok banyak-banyak di hotel-hotel jangan sama sekali. Open BO lah Mas istilahnya. Iya benar. Untuk kasus PSK di Indonesia sendiri pun sekarang mengalami peningkatan. Misalkan dari sumber yang ada faktor yang mengaruhi seorang terjun ke PSK, faktor ekonomi, tidak punya kerjaan. Ini untuk perempuan yang terjunnya. Faktor ekonomi, tidak punya kerjaan yang menyebabkan seorang itu terjun. Kedua, juga dari keluarga, kurangnya pengawasan. Bisa jadi akibat keluarganya cerai, putus asa, akhirnya coba-cobalah terjun ke dunia malam. Ya. Jika lingkungan pun bisa mengaruh juga. Jadi kembali ke kondisi ekonomi. Ya, kalau pergaulan bebas, kayaknya kita nggak boleh lupa satu hal ini guys, yaitu tentang narkoba. Narkoba ini ancaman terbesar bagi generasi muda Indonesia. Nah, bukan Kita termasuk akan tanya ke pelaku, mantan pelaku pergaulan bebas. Apakah beliau juga pernah narkoba? Kita tanya lebih jelasnya. Gimana Mas? Tentang pandangan Anda tentang narkoba ini? Narkoba itu Mas ya bisa merusak generasi Mas. Merusak generasi, merusak pikirannya. Nah iya, kita tahu narkoba itu obat ngerusak. Bahkan kalau sakau itu kan kayak zombie, Iya. ngerusak kayak orang gila, tapi masih aja dikonsumsi. Harganya mahal juga. Ya karena itu Mas, penenang Mas. Oh, penenang. Iya, penenang. Bisa Mas. buat penenang. Jadi kalau banyak masalah, makan narkoba, konsumsi narkoba hilang masalahnya. Iya. Ya itu namanya lari dari masalah guys. Karena masalahnya masih ada ini di sini, tapi dia di pikirannya aja udah nggak punya masalah. Kalau dari sisi psikologinya, kenapa sih kok orang-orang itu mau menggunakan narkoba? Jelas-jelas narkoba ini merusak diri kita. Mungkin faktor pertama itu kurangnya ketegasan dari pemerintahan. Kan kebanyakan punya keinginan lah ya. Aduh, ini udah panas ini guys, bahas pemerintah guys. Gimana? Ini itu mau kata apa? Iya, silakan. Faktor itu juga, terus faktor yang kedua, ya benar sih buat lari dari masalah. Padahal masalahnya pun belum selesai, cuma pindah ke alam imajinasi. Ya, halu. Iya. Halusinasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Faris? Enggak Mas, sudah cukup Sudah. jelas. Sudah cukup jelas. Cukup jelas. Jadi di sini garis besarnya kita bisa simpulkan bahwa pergaulan bebas itu harus kita jauhkan dari anak-anak kecil, dari generasi muda bangsa Indonesia. Kita mau generasi muda bangsa Indonesia ini menjadi generasi emas ke depannya. Bersih dari narkoba ya Mas. Ya, bersih dari narkoba, bersih dari pergaulan bebas. Anti narkoba. Ya anti narkoba. Kita dukung terus usaha pemerintah agar narkoba ini semakin hilang, semakin musnah di masyarakat. Pergaulan bebas ini tentu dengan bantuan kepolisian, para alim ulama, dakwah, dan yang paling penting dari faktor keluarga sendiri kan, Teman juga Mas. faktor pertemanan. Ya mungkin itu aja yang bisa kami kulik ya Mas. Terima kasih sudah datang di podcast Sontoloyo ini. Terima kasih. Salaman. Terima kasih Mas. Oke guys, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti narkoba. Nah, sampai Terus ibu ini liwat mungkin. Guri. Apa namanya nah? Guri. Oh iya Katakan. Iya. Ini kok rekam.
Iya warga mas. Kami mengundang Anda Karena membicarakan suatu hal. untuk membicarakan suatu hal. Ini kebetulan ada pelaku, mantan pelaku, ex pelaku, dan Psikopat. Awakmu langsung buka awakmu sebelah kene kok. Loh, ayo sama aku. Saya sudah Podcast apa ya jenenge? podcast pergaulan bebas. Iya. Podcast Sontoloyo. Iya ya. Cocok. Dulu ya arah lagi. Siapa? Rifki, laku Rifki. mantan perilaku.